Halo Bapak Ibu Guru, perkenalkan saya Rizky Satria. Saya bagian dari tim penyusun perangkat ajar dan asesmen. Di sini saya akan mencoba memaparkan sedikit materi mengenai modul asesmen. Semoga bisa membantu membuka ruang eksplorasi lebih terkait materi asesmen bagi Bapak Ibu. Ya, kita mulai saja. Sebelumnya, bagaimana materi belajar di modul kemarin? Apakah sudah berhasil dipahami atau belum? Silakan Bapak Ibu merefleksikannya. Karena setiap modul itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi setelah di modul terakhir, Bapak Ibu mempelajari tentang pengembangan perangkat ajar, sekarang kita sampai pada pembahasan mengenai pengembangan asesmen dalam pembelajaran. Sederhananya, di unit modul ini, Bapak Ibu diharapkan dapat memahami prinsip pengembangan asesmen dan merancang variasi asesmen dalam pembelajaran. Berbicara mengenai asesmen, ada banyak pengertian ya, asesmen dari para ahli. Bapak Ibu bisa mengeksplorasinya sendiri dari berbagai sumber ya. Namun sederhananya, asesmen dalam pembelajaran adalah proses mengumpulkan informasi untuk memahami kondisi atau perkembangan dari berbagai hal ya yang terkait dengan aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian dalam pembelajaran paradigma baru, asesmen terintegrasi dalam proses pembelajaran. Oleh karenanya, sebelum membahas prinsip asesmen, kita perlu memahami dan merefleksikan terlebih dahulu prinsip pembelajaran. Kita lihat prinsip pembelajaran. Semoga prinsip-prinsip ini sudah Bapak Ibu terapkan di kelas ya. Jika belum, silakan refleksikan kembali. Ya, ada 5 poin yang pada intinya prinsip ini menyampaikan bahwa pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu harus berorientasi kepada peserta didik. Oleh karenanya, pembelajaran itu sendiri harus bisa bermakna, kontekstual, holistik atau komprehensif, ya, dan berkelanjutan. Baik, setelah merefleksikan prinsip pembelajaran ini, kita coba lihat prinsip asesmen yang tentu saja saling terkait satu sama lain ya, baik antar poin di prinsip asesmen ini maupun dengan poin prinsip pembelajaran sebelumnya gitu. Kita coba lihat dan kita coba bahas sepintas setiap prinsipnya ya. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran ya, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik dan orang tua. Jadi intinya di sini bahwa asesmen yang dikembangkan oleh guru di kelas itu harus terpadu atau terintegrasi dengan proses pembelajaran. Jadi asesmen oleh karena itu bisa dilakukan atau mesti dilakukan di awal sebelum proses pembelajarannya dimulai, kemudian di tengah proses secara kontinu dan tentu saja di akhir gitu. Jadi kita bisa melihat siklusnya. Ini asesmen, perencanaan pembelajaran, terus kegiatan belajar, kembali ke asesmen, terus ke perencanaan pembelajaran lagi, dan ke kegiatan belajar lagi. Jadi berangkat dari prinsip ini, sedapat mungkin tidak ada penerapan asesmen yang terpisah dengan proses pembelajaran. Kita bisa elaborasi lebih jauh mengenai hal ini. Kita coba lanjut terlebih dahulu ke prinsip yang kedua. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, ini mengingatkan kita bahwa asesmen itu harus sinkron dengan tujuan pembelajaran yang disusun di awal. Gitu. Sebetulnya hal ini mungkin sudah diterapkan ya di lapangan. Namun di sini ya prinsip ini menguatkan ya dan mengingatkan kembali gitu, bahwa harus ada keselarasan antara tujuan pembelajaran dan asesmen. Seperti itu.
Di sini sudah disampaikan ini mengenai asesmen formatif, sumatif, ya, diagnosis, seperti apa bentuk pengembangannya. Nanti kita coba bahas setelah kita membahas prinsip-prinsip ini. Yang ketiga, prinsip yang bisa kita refleksikan terkait asesmen, Bapak Ibu. Bahwa asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Ya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi, di prinsip ini kita diingatkan kembali bahwa proses pengembangan asesmen yang kita lakukan harus dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, ya, agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat gitu bagi semua pihak. Di sini ada penjelasan poin-poinnya. Bapak Ibu bisa pelajari dan refleksikan kembali di modul ini, ya. Silakan. Kita lihat prinsip yang keempat. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, jadi poinnya di sini adalah bahwa asesmen yang kita kembangkan harus variatif, ya. Harus sebisa mungkin memperhatikan karakteristik mata pelajaran, kemampuan peserta didik, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan sumber daya pendukung yang tersedia, sehingga pada penerapannya kita dapat mengembangkan berbagai variasi jenis, ya, instrumen, bentuk, dan teknik asesmen, gitu ya. Jadi jika masih ada penerapan asesmen yang hanya melalui satu tes tertulis saja, misalnya, itu berarti belum menerapkan prinsip ini. Kita lihat prinsip yang terakhir. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi prinsip ini terkait dengan bentuk rapot, ya. Pelaporan itu biasanya dilakukan di akhir, ya, untuk mengomunikasikan, ya, dengan pihak terkait, ya, terutama orang tua murid, gitu ya. Nah, dalam proses pelaporan itu, prinsip yang harus kita pegang adalah bentuk rapornya harus sederhana dan informatif, gitu. Nah, kemudian hasilnya tidak hanya bermanfaat untuk murid saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Bagaimana hasil asesmen itu bisa menjadi bahan refleksi untuk semua orang, itu untuk sama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilakukan. Seperti itu. Baik, jadi kita kembali ke 5 prinsip ini, ya. Tadi sudah sempat kita singgung satu persatu. Nah, tentu saja untuk memahami lebih jauh, Bapak Ibu perlu merefleksikan ini dan mempelajari secara mandiri. Selanjutnya, bagaimana penjelasan yang lebih konkret, ya, terkait prinsip asesmen ini. Untuk itu kita bisa melihat ini alur penerapan asesmennya dalam kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru. Kita bisa lihat di sini alur besar, ya, pengajaran yang dilakukan oleh guru dari mulai penetapan CP dan menurunkannya ke alur tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu guru langsung sebisa mungkin dapat melakukan asesmen, di mana asesmen tersebut dilakukan untuk mengetahui posisi murid di awal dan akhir siklus pembelajaran. Jadi ini semacam pretest dan post-test, ya. Nah, ya, asesmen yang bisa dikembangkan di sini adalah asesmen diagnostik untuk mendiagnosa atau memetakan kondisi murid di awal proses pembelajaran. Nah, setelah asesmen diagnostik dilakukan, kemudian baru kita menetapkan tujuan pembelajaran. Ya, idealnya seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran itu baru disusun setelah kita memahami alur besar tujuan pembelajaran, memahami CP-nya, dan memahami kondisi awal muridnya. Baru turun ke tujuan pembelajaran di sebelah kanan atas ini. Nah, ketika menyusun tujuan pembelajaran, otomatis kita juga mulai memikirkan asesmennya. Ya. Misalnya sederhananya,
tujuan pembelajarannya siswa dapat membaca dan memahami isi teks. Nah, otomatis kita perlu langsung memikirkan asesmen untuk mengukur kemampuan itu seperti apa. Gitu. Ya, jadi proses penyusunan asesmen dilakukan di awal seiring dengan penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke proses pengembangan perangkat ajar ya yang bisa mendukung ketercapaian tujuan. Kemudian sosialisasi, ini maksudnya adalah pelibatan berbagai pihak ya dalam proses pembelajaran supaya proses belajarnya tidak hanya terjadi antara murid dan guru saja, tapi juga melibatkan berbagai sumber daya lain. Nah, kemudian setelah tahap-tahap itu dilakukan, maka tahap puncaknya terkait dengan proses belajar itu, ini sebelah kiri bawah, adalah proses pembelajaran itu sendiri. Nah, di mana seiring dengan proses pembelajaran itu, ya, kita dapat mengembangkan asesmen yang berfungsi untuk memonitor kemajuan belajar. Nah, asesmen yang bisa dikembangkan di tahap ini adalah asesmen formatif dan sumatif. Nah, kemudian setelah itu siklusnya kembali ke menetapkan CP dan alur tujuan pembelajaran di pembelajaran berikutnya gitu. Baik, supaya lebih jelas bagaimana bentuk asesmen diagnostik, formatif dan sumatif, sekarang kita coba bahas selintas ya satu persatu. Asesmen diagnostik. Nah, barangkali sebelum lanjut, saya perlu ingatkan juga bahwa ada banyak jenis asesmen ya, tidak hanya asesmen diagnostik, formatif dan sumatif saja. Nah, namun minimal untuk bisa menerapkan pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen yang kita singgung di awal, minimal kita dapat menerapkan 3 jenis asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga asesmen sumatif. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai asesmen diagnostik. Ya, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mencoba menerapkan ini, terutama di tengah pembelajaran jarak jauh ya. Setelah pembelajaran pandemi, ini jadi diskusi hangat ya di kalangan guru bahwa di tengah PJJ atau BDR itu guru harus memahami kondisi siswa ya dan melakukan asesmen untuk itu. Oleh karenanya kita melakukan asesmen diagnostik ya untuk memahami kondisi murid yang terbagi ke dalam 2, yaitu asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif ya. Tentu saja ini juga sudah dipahami secara umum ya bahwa asesmen diagnostik non kognitif itu berkaitan dengan aspek-aspek di luar aspek kognitif yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Kita bisa lihat di sini di tabelnya tujuannya ya. Untuk asesmen non kognitif tujuannya mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi, mengetahui aktivitas belajar selama di rumah, mengetahui kondisi keluarga, latar belakang, pergaulan, gaya belajar, karakter serta minat siswa. Jadi hal-hal di luar aspek kognisi yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran murid itu perlu didiagnosa dan dipahami oleh guru ya sebelum mengembangkan tadi aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, tentu saja ada banyak tujuan lain dan ada banyak aspek lain yang bisa diidentifikasi ya, tidak hanya aspek yang tertulis di poin-poin ini saja. Ya, kemudian untuk kognitifnya tujuannya mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan kognisi siswa, itu ditujukan agar kita dapat mengidentifikasi atau memetakan ya, ada di mana capaian kompetensi dari setiap siswa yang ada di kelas kita. Nah, kemudian setelah itu, jika terjadi gap atau jarak antara siswa dengan kemampuan terendah dengan tertinggi, nah itu kita bisa minimalisir
gap itu, sehingga lebih banyak siswa yang berada di kompetensi rata-rata gitu. Nah, itu baru bisa kita petakan jika kita sudah melakukan diagnostik ya terhadap kemampuan dari murid itu sendiri gitu. Nah, kemudian di sini ada contoh kegiatan pelaksanaan asesmennya. Ini bisa untuk diagnostik non kognitif maupun kognitif juga sebetulnya, yaitu dengan melakukan berbagai cara, tidak hanya melakukan tes tertulis atau menjawab pertanyaan gitu ya. Tapi kegiatannya bisa dilakukan dengan mengobrol, gitu, bercerita, gitu ya. Kemudian menulis, mengisi kuesioner seperti itu, atau membuat esai dan sebagainya, atau bahkan menggambar, gitu ya. Dan di luar ini tentu ada banyak bentuk kegiatan lain yang bisa dikreasikan oleh guru ya. Yang pada intinya adalah mengumpulkan informasi ya untuk memahami kondisi murid, gitu. Nah, kemudian dalam rangka memahami kondisi murid itu, otomatis kita kan harus menggali ya, menggali informasi dari setiap murid. Nah, di sini kita memerlukan kemampuan mengembangkan strategi bertanya. Nah, jadi di modul ini juga dibahas bagaimana mengembangkan strategi bertanya ya, untuk menggali informasi yang lebih dalam dari setiap murid. Itu bisa Bapak Ibu pelajari. Dan ya pada intinya poin pentingnya di sini adalah bagaimana reaksi yang bisa kita lakukan ya ketika kita bertanya kepada murid dan muridnya tidak menjawab, atau muridnya balik bertanya, atau muridnya menjawab pertanyaan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menggali lebih jauh? Nah, itu dibahas di strategi tanya jawab ini. Ini jadi satu poin yang perlu dicermati. Nah, kemudian ini kita lihat tentang asesmen diagnostik kognitif yang sudah sangat familiar tentu saja ya. Ya, di sini ditekankan bahwa asesmen diagnostik itu bisa dilakukan secara berkala, tidak hanya di awal saja atau di akhir saja, tapi secara berkala, di mana bentuknya asesmen diagnostik ini bisa berupa asesmen formatif atau sumatif. Nah, jadi kadang masih ada kebingungan, katanya ini dia asesmen diagnostik, tapi kok asesmen formatif gitu. Jadi seakan-akan berpikir bahwa itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, sebetulnya tidak seperti itu karena saling berarsir. Dari segi fungsinya untuk apa? Jadi ada yang namanya asesmen diagnostik ya untuk memetakan kondisi murid. Nah, kemudian asesmen dari segi bentuk lainnya itu bisa berupa asesmen formatif dan sumatif. Jadi, oleh karena itu, dengan melakukan asesmen formatif, kita bisa sekaligus melakukan asesmen diagnostik juga. Nah, jika masih ada kebingungan, setelah ini kita akan bahas asesmen formatif dan sumatif ya untuk menguatkan pemahaman Bapak Ibu. Tapi untuk asesmen kognitif ini semoga sudah cukup jelas ya bahwa ada satu bentuk asesmen yang harus dilakukan oleh guru untuk memetakan kondisi dan profil murid di kelasnya gitu. Oke, kita sudah selesai menyinggung ya secara garis besar mengenai asesmen diagnostik. Sebagai prinsip awal yang terkait dengan tadi poin-poin mengenai prinsip asesmen, barangkali di sini saya bisa memberikan penguatan kembali kepada Bapak Ibu bahwa perlu ada perubahan yang signifikan ya dari pendekatan asesmen yang kita lakukan di kelas secara umum ya di kelas-kelas di Indonesia yang selama ini masih terlalu menekankan kepada bentuk asesmen of learning, yaitu asesmen yang mengukur hasil pencapaian belajar. Nah, perubahannya adalah kita harus menitik beratkan pada asesmen for learning atau asesmen untuk merawat keberlanjutan proses pembelajaran dan asesmen as learning, ya, asesmen sebagai proses pembelajaran itu sendiri. Gitu. Jadi sederhananya perlu ada perubahan dari asesmen yang hanya mengukur hasil pencapaian murid menjadi asesmen yang lebih banyak
membersamai proses belajar murid dan kemudian bisa mengoptimalkan proses belajarnya. Gitu. Sementara asesmen untuk mengukur pencapaiannya itu hanya melengkapi proses pengembangan asesmen tersebut. Seperti itu kurang lebih. Nah, bagaimana penerapan asesmen yang dapat lebih menyasar kepada asesmen for learning atau asesmen untuk belajar dan asesmen as learning atau asesmen sebagai pembelajaran itu sendiri. Nah, penerapannya adalah dengan mengembangkan asesmen formatif dan sumatif. Bisa dipelajari lebih jauh di modul ini, Bapak Ibu. Namun, kembali sederhananya, asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan seiring proses pembelajaran berlangsung ya, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran itu sendiri. Jadi asesmen formatif bisa dilakukan secara berkala seiring dengan proses pembelajaran. Sementara asesmen sumatif itu biasanya adalah asesmen yang dilakukan di akhir untuk mengevaluasi proses pembelajaran secara keseluruhan. Nah, jadi dua jenis asesmen ini yang perlu kita kembangkan di kelas. Nah, kemudian sebisa mungkin juga harus seimbang ya. Seimbang di sini lebih tepatnya adalah proporsional ya, yang sebetulnya lebih banyak mengeksplorasi asesmen formatifnya daripada asesmen sumatif. Karena asesmen formatif itu kan dilakukan secara berkala seiring proses pembelajaran, itu jadi yang harus kita gali, harus kita fokuskan. Kemudian untuk menggenapkan proses asesmen formatif baru kita lakukan asesmen sumatif. Jadi di sini yang ditekankan adalah mengubah paradigma belajar ya, yang menitik beratkan pada nilai akhir ya menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses seiring pembelajaran itu sendiri. Oke. Nah, kemudian terkait keseimbangan tadi atau asesmen yang proporsional antara formatif dan sumatif, kita bisa perhatikan pernyataan di kanan bawah ini bahwa jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Nah, maksudnya di sini adalah yang pertama, kita jangan menitik beratkan asesmen pada sumatif saja atau dilakukan di akhir. Yang kedua, kita perlu menekankan pada asesmen formatif yang dilakukan seiring berjalan. Nah, dan kemudian bagaimana agar proses asesmen formatif itu bisa berjalan secara optimal? Ada satu triknya. Bagaimana agar asesmen itu bisa membuat murid mengalami pengetahuan, maksudnya adalah memaknai ya proses belajarnya, adalah dengan melakukan satu hal, yaitu ini, melakukan umpan balik. Ya. Nah, jadi strategi untuk melakukan asesmen yang optimal adalah mengembangkan kemampuan memberikan umpan balik ya kepada murid agar hasil asesmen itu bisa langsung diolah oleh mereka. Nah, sebelum ini tadi ada beberapa slide yang saya skip, ini mengenai bentuk asesmen ya. Tidak hanya tes tertulis, ini bisa Bapak Ibu pelajari kembali di modulnya. Ada banyak jenis asesmen yang bisa dikembangkan, mulai dari diskusi, ya, drama, produk, presentasi, tes lisan, refleksi, jurnal, esai, poster, bukan hanya tes tertulis saja. Gitu. Sekarang kita masuk ke umpan balik. Strategi umpan balik menjadi penting tadi untuk bisa merawat proses pembelajaran ya, menghidupkan ya proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, bagi guru, umpan balik bisa memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Jadi guru memahami perkembangan murid, kemudian bisa membantu mengoptimalkan proses peningkatan perkembangan tersebut. Nah, kemudian bagi murid, umpan balik tentu saja ini bermanfaat untuk bisa semakin memahami dirinya ya, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri, dan kemudian bisa merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan akhirnya mendorong kemampuannya. Nah, di samping itu juga
dengan memberikan umpan baliknya kepada sesama teman, ini juga bermanfaat untuk memberikan kesempatan bagi murid agar bisa belajar satu sama lain dengan melakukan peer assessment gitu ya. Nah, berbicara mengenai umpan balik, barangkali yang perlu saya kuatkan adalah bahwa umpan balik ini bisa berbentuk saran, masukan, komentar, dan lain sebagainya yang harus mengandung informasi di dalamnya terkait apa yang bisa dikembangkan lebih lanjut oleh murid. Nah, jadi kalau kita memberikan umpan balik kepada murid, misalkan dalam bentuk komentar, wah ini hasilnya bagus gitu. Wah ini sudah keren. Nah, itu kan hanya komentar yang tidak ada informasi lanjutan. Apa kira-kira yang masih bisa dikembangkan gitu. Itu jadi terlalu sederhana. Ya, sementara umpan balik itu harus mengandung informasi yang bisa digunakan oleh penerima umpan balik itu untuk bisa mengembangkan diri. Misalnya ketika memberi komentar atau pendapat gitu ya, bahwa suatu hal dikatakan baik, keren gitu ya, bagus. Kemudian kita melengkapinya dengan informasi mengenai baik karena apa, dan kemudian akan lebih baik atau akan lebih keren jika bagaimana gitu. Jika ada informasinya, maka itu bisa dikatakan umpan balik. Nah, jadi jika hanya komentar-komentar tanpa informasi yang jelas mengenai apa yang perlu dikembangkan, maka itu belum termasuk kategori umpan balik. Nah, kemudian untuk menerapkan umpan balik yang optimal, kita bisa melihat 10 prinsip yang ada di sini. Ya, umpan baliknya harus mudah dimengerti, kemudian spesifik, kontekstual, dan sebagainya. Gitu. Ini bisa dipelajari kembali. Dan untuk memperkaya strategi umpan balik yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, di modul ini juga ada beberapa informasi ya. Misalnya di sini terkait cara membuat umpan balik yang efektif, dan kemudian tentang tangga umpan balik ini. Untuk contoh praktik baik memberikan umpan balik yang berjenjang. Bisa dilihat contoh-contohnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa strategi umpan balik adalah strategi yang penting seiring proses pengembangan asesmen dalam pembelajaran gitu. Bagaimana pengolahan lebih lanjutnya sesuai dengan kondisi murid dan kelas kita, ya kita perlu terus berlatih untuk menerapkan ini, dan kemudian seiring berjalan nanti akan semakin bisa memahami ya pengembangan bentuk asesmen dan penerapan umpan balik ini gitu. Saya kira itu saja yang perlu dipaparkan di awal ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal juga tadi, bahwa paparan ini diharapkan dapat membuka ruang eksplorasi. Jadi untuk memahami lebih jauh, silakan mulai merefleksikan hal-hal yang belum coba untuk dipraktikkan. Nah, kemudian hasil dari mempraktikkan, mengeksplorasi lebih jauh, baru diharapkan nanti Bapak Ibu dapat betul-betul menguasai materi modul ini. Baik, itu saja yang ingin saya paparkan. Semoga Bapak Ibu semua selalu bersemangat ya, semangat untuk mendorong perubahan. Salam Merdeka Belajar.